Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan pekan lalu kita sudah selesai dari pembahasan isim-isim yang marfu sampai di tawabi'nya, sampai di pengikutnya. Iya, pengikut isim marfu alhamdulillah itu ada 4. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Terus kita sudah baca bab isim-isim yang mansub yang kita akan bahas. Yang mana penulis katakan bahwa isim mansub itu ada 15. Hanya saja kita sudah bahas sebagian seperti khobar kana, isim inna, tawabi, itu sudah. Nah sekarang sisa insya Allah di pembahasan ada maf'ulun bi, masdar, dhorob zaman, dhorob makan, hal, tamyiz, mustatna, isim la, munada, dan al-maf'ul min ajli, serta maf'ul ma'ah. Itu yang kita akan bahas insya Allah di beberapa pertemuan. Kita masuk sekarang di bab pertama dari isim mansub, babul maf'uli bih. Bab maf'ul bih. Ini pembahasan, yaitu pembahasan maf'ul bih. Ini termasuk pembahasan mudah, pendek sekali, tapi bersamaan dengan itu kita sangat perlukan dalam baca kitab Gundul karena seringnya keluarnya. Hampir setiap kalimat itu ada namanya maf'ul bih. Ada namanya maf'ul bih. Sekarang apa itu maf'ul bih? Lihat pengertian dikasih oleh penulis. Al-maf'ul bih huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Perhatikan itu pengertiannya. Maf'ul bih adalah isim. Berarti namanya maf'ul bih itu bukan fi'il, bukan huruf. Dia itu isim. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, al-mansub. Namanya maf'ul bih itu pasti mansub. Nah, kita kan sudah keluar dari marfu. Marfu itu terbatas pada beberapa kan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Paham kan? Itu dan tawabi. Nah, sekarang isim mansub pertama, maf'ulun bih. Itu ketentuan kedua. Ketentuan ketiga, alladzi yaqa'u bihil fi'il. Yang perbuatan itu jatuh padanya. Kata lainnya, dikenai pekerjaan, objek bahasa kitanya. Jadi misalnya gini, dorobtu Zaidan. Nah, tanpa kita lihat buku pun, dorobtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Saya memukul. Yang memukul itu fa'il. Yang dipukul itu namanya apa? Maf'ulun bi. Saya pukul Zaid. Siapa maf'ulun binya? Siapa maf'ulun binya? Kan Zaid, berarti antum harus baca mansub. Dorobtu Zaidan. Paham kan? Karena maf'ulun bih hukumnya apa? Hukumnya apa? Mansub. Itu mudah sekali. Misalnya antum juga katakan misalnya, akaltu samakan. Saya makan ikan. Yang makan itu namanya fa'il kan, sudah lewat. Yang dimakan ini, saya makan ikan. Berarti ikan adalah apa? Maf'ulun bi. Berarti namanya maf'ulun bi mansub. Langsung anda baca akaltu samakan. Kenapa saya baca samakan bukan samakun? Karena dia sebagai maf'ulun bi. Itu jawabannya. Karena dia sebagai maf'ul bi. Itu jawabannya. Jelas ini? Semua kata yang menjadi maf'ulun bi mansub. Terus pasti isim. Paham ini? Dan maf'ulun bi itu yang dikenai pekerjaan. Itu paling pokok. Hanya saja kata terakhir ini yang dikenai pekerjaan itu butuh mengetahui arti. Kan kita butuh tahu kan? Ada orang melakukan pekerjaan baru dikenai dia. Baru dia yang dikenai pekerjaan itu. Jelas kan? Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Contoh dari penulis.
Nahwu qaulika, mudah sekali ini. Contoh ucapan kamu, darabtu Zaidan. Mana maf'ulun bi? Darabtu Zaidan. Mana maf'ulun bi? Zaidan. Raqibtul farosa. Saya menaiki kuda. Mana maf'ulun bi? Mana maf'ulun bi? Jadi cari isim mansub al-farosa. Wahyu kisman. Dia terbagi dua. Nah, ini mudah sekali ini pelajaran. Dia terbagi dua. Dhohirun ada maf'ulun bi dhohir. Wa mudmarun ada maf'ulun bi dhamir. Kalau dhohir tadi itu. Darabtu Zaidan. Itu Zaidan maf'ulun bi dhohir namanya. Karena bukan dhamir. Raqibtul farosa. Al-farosa maf'ulun bi dhohir namanya. Karena dia bukan apa? Dhamir. Sementara dhamir mudah juga. Dan keunggulannya di sini penulis akan kasih tahu antum bentuk-bentuk dhamir yang menjadi maf'ulun bi. Ini antum harus perhatikan. Supaya nanti dapat dalam kalimat antum langsung bilang ini maf'ulun bi. Karena ini penulis akan kasih antum semuanya. Lihat. Wal mutmaru kisman. Yang berupa dhamir itu ada dua. Muttasilun ada maf'ulun bi berupa dhamir yang bersambung. Wa munfasilun ada maf'ulun bi berupa dhamir yang munfasil, terpisah. Contoh masing-masing. Fal muttasil, contoh dhamir bersambung, itna asyara, ada 12. Alhamdulillah tidak ada lagi ke-13. 12 saja. Kalau antum dapat ini langsung bilang maf'ulun bi. Wahia, dorob dia adalah, dorobani, itu ni, ya-nya itu. Kalau antum dapat seperti itu ni, ya-nya itu setelah nun, itu maf'ulun bi. Dorobani, itu ya-nya. Itu pasti sebagai maf'ulun bi. Dorobana, nah, itu sebagai apa maf'ulun bi. Kan doroba fi'il. Sekarang dorobaka, mana maf'ulun bi? Ka, dorobaki. Ki, dorobakuma. Kuma, pokoknya setelah fi'il. Dorobakum. Dorobakunna. Dorobahu. Hu, dorobaha. Ha, dorobahuma. Huma, dorobahum. Dorobahunna. Itu maf'ulun bi. Beda tak, coba antum perhatikan dulu dhamir yang menjadi fa'il. Kan dhamir menjadi fa'il kan dorobtu. Dorobna. Dorobta. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtum. Beda kan? Beda. Jadi ada dhamir yang selalu marfu. Ada dhamir yang selalu mansub. Ini. Jadi beda domirnya, jangan sampai samar. Memang terjemahannya sama. Dorobani artinya dia memukul saya. Dorobtu saya memukul. Kan sama-sama saya. Ya sama tu itu sama. Cuman kalau tu fa'il, kalau ya maf'ulun bi. Itu saja antum perhatikan. Sama-sama domir terjemahannya saya. Paham kan? Antum paham kah yang Anda bilang itu? Iya kan? Kan sudah lewat kata yang sebelumnya. Dorobtu. Dorobtu kan tu ini maknanya saya. Tu ini maknanya saya. Tadi dorobani yang ada ni-nya tadi. Ni ini maknanya juga apa? Saya kan begitu. Cuman kalau ni ini maf'ulun bi. Kalau tu sebagai fa'il. Jadi maknanya sama. Terjemahannya sama. Tapi kan satunya maf'ulun bi. Satunya apa? Sebagai fa'il. Seperti yang sebelumnya juga ada kan kata dorobta. Dorobta. Kalau dorobta kan terjemahan tak kan kamu. Kamu kan dorobta. Kalau ini dorobaka. Jadi kalau menjadi fa'il tak. Kalau menjadi maf'ulun bi ka. Kalau ini sudah beda kan? Dipahami ini. Jadi kalau antum dapat ka berarti maf'ulun bi. Kalau antum dapat tak berarti apa? Fa'il. Paham perbedaannya? Paham kan? Jadi sama-sama dhamir tapi beda bentuknya. Beda bentuk yang menjadi fa'il. Beda bentuk yang menjadi maf'ulun bi. Jelas kan? Iya. Lihat contohnya. Berikutnya lagi. Adapun terjemahannya sudah ada semua di buku. Ana tuliskan di situ terjemahannya di bawah. Wal munfasil. Sementara dhamir yang munfasil. Yang terpisah. Yang menjadi maf'ulun bi. Itna asyara ada 12 juga. Artinya kalau antum dapat domir-domir ini yang 12. Langsung bilang maf'ulun bi. Jangan ragu. Jangan ragu. Kalau antum dapat domir-domir ini.
Langsung katakan dia sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Dipahami nih? Sebagai maf'ulun bi. Lihat. Wahya dia adalah iyaya, iyana, iyaka. Itu ada dalam surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu. Iyaka. Jangan takut. Langsung bilang maf'ul bi. Maf'ul bi. Jadi iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Paham kan? Antum tidak kesamar sama domir menjadi mubtada? Kan domir menjadi mubtada juga antum sudah dapat kan? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kan begitu? Ini iya ya. Supaya nanti tidak kesamar. Ini kata iya ya. Ini kata iya ya. Artinya juga saya. Mirip dengan ana. Ana apa artinya ana? Juga sama saya. Tapi kalau ana ini domir mubtada. Marfu. Sementara iya ya. Ana juga saya juga maknanya. Tapi ini domir apa mansub. Jadi teliti sedikit cara melihat. Kan begini. Sama dengan kamu. Kalau kamu di domir mubtada kan anta. Anta kan. Kalau kamu di domir ini adalah iyaka. Ini kan sama juga maknanya. Anta kamu, iyaka kamu. Apa bedanya? Kalau antum dapat anta ini domir marfu. Sementara kalau antum dapat iyaka ini domir apa? Mansub. Jadi memang sama artinya. Tapi beda kedudukannya dalam kalimat. Kalau saya mau bilang yang marfu, saya akan ngomong anta. Kalau saya mau ngomong itu mansub, saya akan bilang iyaka. Tapi terjemahannya sama. Cuman dalam bahasa Arab sudah dipisahkan. Domir yang marfu ini, yang mansub ini. Sudah dipisahkan supaya tidak ketukar. Jelas kan? Walaupun terjemahannya apa? Sama. Terjemahannya sama. Jadi lihat situ. Semuanya itu dan ada di contoh-contohnya yang anak sudah katakan dan terjemahkan. Sudah anak terjemahkan. Di situ terjemahannya semua. Lihat catatan nomor 119. Di poin terakhir dari domir yang mufasil ini. Semua domir, 319. Sudah 319. Semua domir ini disebut dengan domir munfasil. Disebut dengan domir yang terpisah. Dan jika terdapat dalam susunan kalimat, maka berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Paham ini? Sebagai apa maf'ulun? Sebagai apa maf'ulun bi. Sementara antum bisa buka bukunya antum. Di halaman 46. Ana ingin kasih tahu antum sesuatu yang berbedanya itu. Di halaman 46. Catatan 179. Sudah lihat 46 catatan 179. Ketika Anda sudah sebutkan. Ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Dan Anda sudah terjemahkan. Anda katakan di situ. Semua domir ini disebut dengan domir munfasil. Tahu? Dan jika berada di awal kalimat, maka berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Paham ini? Jadi ini sebagai mubtada. Sementara yang tadi sebagai apa? Maf'ulun bi. Dan beda domirnya. Beda bentuknya. Kalau yang ini huwa huma hum. Ana anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Kalau yang sini iya ya iyana. Iyaka iyaki. Paham beda bentuknya? Jadi ini antum nanti harus teliti dalam kalimat. Perhatikan domirnya dan antum akan tahu kedudukannya. Nah, selesai pembahasan maf'ul bi.
Selesai pembahasan maf'ul bi. Berikutnya, isim mansub yang berikutnya adalah kata penulis babul masdari. Bab tentang masdar. Bab tentang masdar. Bab tentang masdar. Apa itu masdar? Al-masdaru huwal ismul mansubu. Perhatikan. Al-masdaru huwal ismul mansubu. Alladhi yaji'u salitan fi tasrifil fi'li. Bagi orang yang pernah belajar tasrif ini mudah insya Allah. Ya. Antum yang ikut ini kemarin sudah belajar semua itu tasrif? Siapa yang tidak belajar tasrif yang buku tasrif sebelum ini? Semuanya belajar? Kita berdua? Yang buku sebelum ini kan kita belajar tasrif yang dari nol. Nah, kalau yang belajar tasrif kemarin ini sangat mudah. Tapi yang belum belajar sebentar ada caranya. Jadi ini isim mansub berikutnya adalah masdar. Apa itu masdar? Masdar itu adalah isim mansub. Isim mansub alladhi yaji'u thalithan yang datang di urutan ketiga fi tasrifil fi'il dalam pecahan kata. Jadi setiap saya pecahkan sebuah kata dalam bahasa Arab, maka di urutan ketiga itu namanya masdar. Misalnya gini, saya misalnya mau pecahkan kata doroba. Maka saya akan buat dari kata doroba ini menjadi yadribu fi'il mudhari. Menjadi apa? Yadribu fi'il mudharinya. Kemudian pecahan ketiganya setelah yadribu maka saya akan buat dorban. Ini pecahan ketiga. Namanya masdar. Namanya apa? Ini dibilang masdar. Kata yang mansub berikutnya adalah ini masdar. Namanya nanti maf'ul mutlak. Namanya adalah maf'ul mutlak. Tapi yang menjadi maf'ul mutlak ini adalah masdar. Isim mansub berikutnya adalah bentuknya masdar. Isim mansub berikutnya adalah masdar. Iya, cirinya masdar berada dalam urutan ketiga ketika saya tasrif kata. Tahu tasrif ya? Pecahkan. Misalnya saya pecahkan kata misalnya kataba. Saya mau pecahkan ini kata kataba. Maka saya akan katakan pertama kataba. Kemudian pecahan kedua fi'il mudhari yaktubu. Kemudian kata ketiga katban. Atau kitaban. Kata ketiga dari pecahan itu namanya masdar. Yang mansub sekarang itu masdar. Paham ini? Kata ketiga dalam pecahan kata. Misalnya saya mau tasrif jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Mana masdar? Tentukan dulu. Jalasa yajlisu julusan. Mana masdar? Julusan. Mantap. Khoroja yakhruju khurujan. Mana masdar? Khurujan. Iya kan? Mana'a yamna'u man'an. Mana masdar? Ini. Yang mansub berikutnya itu kata yang urutan ketiga dalam tasrif. Ini pelajaran terikat dengan pelajaran sorof. Kalau antum tidak terlalu paham karena belum belajar sorof, tidak apa-apa. Karena memang setengah dari pelajaran ini adalah tergantung pemahaman kita dari pelajaran tasrif. Setengahnya. Kapan kita sudah pelajari tasrif, maka akan mudah yang ini. Karena ini adalah isim mansub yang merupakan bentuknya, polanya, pola masdar. Dipahami ini? Contoh dalam kalimat. Contoh dulu. Dorobtu Zaidan. Saya memukul Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bi kan tadi. Dorobtu Zaidan dorban. Saya memukul Zaid dorban. Ini dorban. Kenapa bisa mansub ini? Dorban. Sebagai masdar. Nama lainnya maf'ul mutlak. Beliau bilang masdar karena memang kata yang menjadi maf'ul mutlak ini selalu masdar. Paham ini? Jadi kalau antum dapat, tapi ingat sebentar itu ada ilmunya. Cara melihat bahwa ini langsung masdar.
Ada dikasih tahu oleh penulis. Walaupun antum tidak tahu itu masdar. Walaupun antum tidak tahu itu masdar, antum bisa tahu ini masdar. Ini maf'ul mutlak. Paham ya? Sebentar, ini baru contoh saja dulu. Karena ini adalah masdar, berarti dia adalah maf'ulun. Berarti dia maf'ulun mutlak. Jelas? Jelas ini? Jelas ini kan? Baik, berikutnya lagi. Lihat. Nah contoh dulu urutan ketiga. Doroba yadribu dorban. Mana masdar? Mana masdar? Dorban. Nah, sekarang antum akan dikasih tahu ilmu yang berharga. Kapan saya katakan ini adalah masdar dalam kalimat? Kata beliau, wahwa kisman. Dan dia terbagi dua. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada namanya masdar yang lafdi, ada namanya yang ma'nawi. Sebelum antum lebih jauh, ciri maf'ul mutlak lafdi yaitu antara lafaz kata yang menjadi masdar, antara lafaz kata yang menjadi masdar dengan fiilnya itu sama lafadznya. Ini kan dorob tuh. Dorobnya berarti dot, ro, ba kan begitu. Ini dorban berarti ada do, ro, ba. Sama lafaz ini. Sama lafaznya ini. Sama lafaznya. Jangan lihat harokatnya. Yang penting lafaznya dulu sama. Dot, ro, ba. Dorob tu. Dorban. Sama lafaznya. Sama. Ini dibilang masdar. Ini dikatakan maf'ul mutlak. Sebenarnya nama terkenalnya maf'ul mutlak. Kan ada maf'ulun bi tadi mansub. Jadi ini adalah namanya maf'ul mutlak. Ini disebut dengan maf'ul mutlak. Ini disebut mutlak. Disebut maf'ul mutlak. Tapi pertanyaan antum, kenapa penulis sebut dengan masdar? Karena kata yang menjadi maf'ul mutlak selalu masdar. Itu aja alasannya. Nah, cirinya antum perhatikan baik-baik. Sama lafadznya dengan fiilnya. Sudah bilang maf'ul mutlak. Jadi mudah sekali ini diketahui. Anggaplah antum tidak tahu tasrif fiil. Bagi teman-teman yang tadi tidak belajar sorof. Kita bingung mana masdar itu. Kalau yang pernah belajar sorof kan. Oh namanya maf'ul mutlak pasti masdar. Dan masdarnya pasti sama dengan lafadz fiil. Kan namanya pecahan fiil. Namanya pecahan apa? Fiil. Itu cirinya. Kedua, tidak selafat, tapi maknanya sama. Kalau makna terjemahannya sama, maka pasti itu juga masdar maf'ul mutlak. Contoh misalnya, ini kata dorobtu Zaidan, saya ganti ini dorban. Tidak jadi dorban, saya ganti dengan kata lakman. Lakman. Dorob artinya memukul, lakman juga artinya memukul. Terjemahannya di kamus. Berarti sama enggak lafadznya antara doroban sama lakman? Pertanyaan pertama, sama enggak lafadznya? Beda kan? Tapi sama maknanya. Jadi kapan paling sedikit sama maknanya? Maka itu maf'ul mutlak. Nah, kalau sama lafadznya, sudah langsung bilang maf'ul mutlak. Atau sama maknanya, maka namanya apa? Maf'ul mutlak. Cuman kalau sama lafadznya namanya lafzi. Kalau sama maknanya namanya apa? Maknawi. Beda nama saja. Paham ini? Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar mansub. Masdar apa? Mansub. Sama lafadznya dengan fiilnya atau sama maknanya dengan fiil. Itu untuk membedakannya dengan maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi kan pasti beda lafadznya. Terus dia kan yang dikenai pekerjaan. Kan begitu kan? Pasti dia namanya yang dikenai pekerjaan itu kan pasti bisa manusia, hewan, atau benda mati. Kalau ini kan enggak, masdar, pecahannya. Fi'il. Pecahannya apa? Fi'il. Jelas ini? Jelas ini? Lihat keterangan belum. Fa'in wafaqa labduhu. Jika sama lafadznya. Labdu fi'ilihi dengan lafadz fi'ilnya. Fahuwa labdiyun. Maka ini dinamakan dengan lafdi. Masdar lafdi. Atau maf'ul mutlak lafdi.
Nah contoh, qataltuhu qatlan. Sama lafadznya. Ini qatlan. Sebagai apa berarti? Sebagai masdar. Atau nama lainnya apa tadi? Nama lainnya apa tadi? Maf'ul mutlak. Nama lainnya maf'ul mutlak. Jelaskan? Jelaskan? Cirinya sama lafadznya. Atau sama maknanya. Lihat setelahnya. Wa in wafaqa makna fi'lihi. Jika sama dengan makna fi'ilnya. Jika sama dengan makna fi'ilnya. Duna lafdihi, tidak lafadznya. Sama dengan makna fi'ilnya, tidak sama lafadznya. Fahuwa ma'nawi, ini namanya maf'ul mutlak ma'nawi. Maka ini namanya apa? Maf'ul mutlak apa? Maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Nah contoh, jalas tu ku'udan. Jalas artinya duduk. Ku'udan duduk juga. Berarti sama makna? Sama makna? Sama makna. Apakah sama lafadznya? Beda kan? Berarti ini namanya maf'ul mutlak maknawi. Jadi dia tidak ada pembagian dohir domir. Jadi dia tidak ada pembagian dohir apa? Domir. Tidak ada. Dia cuma pembagiannya ada lafdi, ada apa? Maknawi. Jadi antum ingat saja ciri-cirinya. Selalu sama dengan lafadz fi'ilnya. Atau selalu semakna. Cuman yang semakna ini tidak ada masalah. Karena pertama nanti antum harus tahu dulu arti. Kemudian yang kedua memang jarang keluar dalam kalimat. Yang paling sering itu yang ini. Yang semakna. Yang selafat. Jadi antum tidak perlu hiraukan. Kan nanti kadang yang pernah anda dapat. Kadang ikhwah bertanya. Gimana saya tahu? Nah saya tidak tahu artinya. Tidak ada masalah. Yang penting dipahami dulu yang pertama. Selafat. Kapan antum dapat kata mansub. Selafat dengan fiilnya. Pastikan bilang maf'ul mutlak. Jangan takut. Kan maf'ulun bi kan tidak selafat dengan fiil. Karena dia yang dikenai apa? Pekerjaan. Jadi mudah. Terus dia tidak pernah berupa domir. Untuk tahap dasar. Dia itu tidak berupa apa? Domir untuk tahap dasar. Jelas kan? Jelas kan? Ini dua jenis dari isim mansub. Ini dua jenis dari isim mansub. Jenis berikutnya? Ketiga? Lanjut? Lanjutkan? Baik, alhamdulillah. Berikutnya, isim mansub berikutnya adalah babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Ini lebih mudah lagi daripada tadi dua. Bab kata yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Jadi ini kalau antum nanti dapat kalimat dan di sini alhamdulillah penulis karena ini pelajaran pendek, penulis kasih antum lafat-lafat yang selalu menjadi ini. Bab dzarf zaman wa dzarful makan. Bab yang menunjukkan tempat, yang menunjukkan waktu atau tempat. Ini nama lainnya maf'ul fi. Jadi tadi itu masdar nama lainnya apa? Maf'ul mutlak. Kalau ini nama lainnya adalah maf'ul fi. Ada di catatan di bawah. Ada di catatan di bawah. Sebagaimana masdar tadi. Masdar tadi ada catatan nomor 320 ya. Terkait dengan namanya. 320. Yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan tentang maf'ul mutlak. Paham ini? Di bab tadi. Kalau ini lihat catatan nomor 324. Disebut juga dengan maf'ul fi. Disebut juga dengan maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Lihat situ pengertiannya. Dan maf'ul fi adalah isim yang mansub dengan ditakdirkan padanya makna fi, pada, di atau pada untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya. Jadi maf'ul fi itu hanya menunjukkan kata yang menunjukkan waktu. Kalau ada kata menunjukkan makna sebelum, setelah. Itu waktu namanya. Sekarang, akan, pokoknya waktu. Atau ada kata menunjukkan tempat. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, depan, belakang. Yang penting mansub. Langsung bilang maf'ulun fi. Langsung antum katakan. Ini maf'ul fi namanya. Karena menunjukkan tempat atau apa? Waktu. Lihat. Kata beliau. Dzarfuz zaman. Kata kita mulai pertama. Kata yang menunjukkan atas waktu. Huwa ismuz zaman. Dia adalah isim zaman, isim yang menunjukkan atas waktu.
Al-mansub yang dimansub bitakdiri fi dengan terjemahan takdirkan padanya makna fi pada. Jadi antum nanti selalu tambahkan kata pada. Pada hari Senin, pada hari Kamis, pada bulan, paham ini? Pada tahun. Itu kan kata waktu semua itu. Waktu itu kan jam. Paham ini? Apa? Dari awal. Menit, jam. Paham ini? Hari. Hari ada malam, ada siang. Kan begitu? Pekan. Paham kan? Bulan, tahun. Paham kan? Waktu. Kalau kata menunjukkan waktu, antum jangan takut. Mansub dan bilang, kenapa mansub? Maf'ul fi. Dalam menerjemahkan nanti ketika antum sudah naik level menerjemahkan, tambahkan kata pada. Atau nanti di tempat. Kalau waktu pada. Lihat. Dengan itu lihat langsung contohnya. Nah, contoh penulis kasih semua. Jadi contohnya di sini malah antum dikasih kata-kata yang selalu mansub. Sebagai maf'ulun fi. Ini enaknya penulis ini. Tidak belum contohkan kalimat. Belum langsung berikan kata-kata yang selalu menunjukkan waktu. Seperti al-yaum. Makanya itu selalu antum baca yauma. Yaumal khomis. Kenapa yauma? Maf'ulun fi. Dzarfu zaman. Paham ini? Al-yauma. Dan sudah ada terjemahan di buku ya. Gudwat al-wallaylah. Gudwah. Bukroh. Saharon. Godan. Selalu antum baca bilang godan. Kapan? Godan insya Allah. Besok insya Allah. Kenapa besok mansub? Godan. Ini rahasianya. Maf'ul fi. Jadi beda sekali dengan maf'ul mutlak. Beda dengan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi yang dikenai pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak masdar. Mansub. Yang sama lafadznya dengan fi'il. Kalau ini waktu terjadinya pekerjaan. Atau tempatnya. Di mana, kapan. Paham ini? Lihat itu. Tapi ini kan kata-kata antum hafal ini. Yang selalu menjadi atamatan, sobahan, masaan, abadan. Apalagi ini. Sering sekali antum dengarkan di Quran. Khalidina fiha abada. Kenapa abada? Mansub. Ini jawabannya. Sebagai maf'ulun fi. Abadan amadan. Hina. Wa ma asbah dzalik. Dan apa yang mirip dengan ini dari kata-kata menunjukkan atas waktu. Paham ya? Terjemahannya sudah ada di situ. Wa dzarful makan. Sementara dzarful makan. Kata menjadi dzarful makan. Tadi kan namanya maf'ulun fi itu kan tempat atau waktu. Ini tadi waktu, ini tempat. Dzarful makan. Kata menunjukkan atas tempat. Huwa ismul makan. Dia adalah isim yang menunjukkan atas tempat. Al-mansub, yang mansub. Bitakdiri fi dengan ditakdirkan padanya makna fi. Cuman tadi maknanya pada, kalau ini di. Jadi kalau waktu antum terjemahkan pada. Kalau tempat terjemahkan apa? Di. Iya. Nah contoh. Amama. Jadi kalau antum dapat amama itu selalu mansub. Amama. Kalau antum ditanya kenapa mansub? Apa jawabannya antum? Maf'ulun fi. Ini keunggulan penulis. Tidak sama dengan yang lain tadi. Kalau maf'ulun bi, belum cuma contohkan sedikit kan. Dikarenakan kenapa? Kan banyak sekali orang yang mau menjadi maf'ulun bi. Hewan, benda mati. Kalau disebutkan tidak cukup buku. Kalau ini terbatas. Jadi belum sebutkan. Amama, kholfa, kudama, waro'a, fauqo, tahta, inda, ma'a, iza'a, hida'a, tilqa'a, huna, sama, wama asbah dzalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Dan terjemahannya ada di buku. Dan juga di bawah, ana contohkan satu-satu untuk antum dalam kalimat. Antum bisa lihat itu. Yang jelas, contoh ana di bawah itu tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Karena cukup antum hafal ini lafaz-lafaz. Oh ini kata kalau ada mansub maf'ulun fi. Dan ini kata-kata terbatas. Ini kata-kata apa? Terbatas. Jelas ini? Jelas ini? Ini selesai isim mansub. Yang ketiga. Iya. Berikutnya lagi insya Allah. Hal sama tamyiz. Kita ambil di pertemuan akan datang saja insya Allah.
Alhamdulillah bisa kita ambil 3. Iya. Antum ulang-ulang ya. Supaya lengket. Nanti ketika kita naik di buku kedua, tidak terlalu berat diingatkan. Karena pernah antum ingat berapa kali, pernah antum dengar. Kan nanti seperti mengulang lagi buku keduanya. Cuman kita pakai untuk mengokohkan buku pertama. Karena nanti ini tetap antum bawa ini terjemahan. Karena nanti yang diterjemah ini ada sebagiannya di buku berikutnya. Matannya. Kan nanti kan kita pelajari 2. Ini tambah di bawah penjelasannya yang pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab. Jadi matannya nanti sudah ada di sini terjemahannya. Tinggal di bawah tambahannya itu. Untuk mengokohkan lagi. Ada pertanyaan? Cara? Iya, ada di sorof. Jadi di sorof itu sudah diceritakan. Kalau ada kata fa'ala, muta'addi, fa'lan. Polanya. Kalau lazim, fu'ulan. Maka dia pola terbanyak itu Pak, kalau masdar pola terbanyak adalah fa'lan. Polanya, pola terbanyak adalah fa'lan. Ini terbanyak. Makanya dorban, kotlan, goslan terbanyak. Jadi kalau antum dapat pola ini dan mansub, itu maf'ul mutlak. Pola kedua juga yang terbanyak adalah fu'ulan. Bagi teman-teman yang belajar sorof ini ringan. Fu'ulan ini pola kedua. Seperti tadi, khurujan, nah rujuan, qu'udan. Kalau antum dapat itu biasanya kalau mansub maka sebagai maf'ul mutlak. Masdar. Nah, di sorof Pak, sudah diceritakan semuanya polanya. Ada polanya. Cuma mungkin Abu Haruna belum belajar sebelumnya. Kan teman-teman sebagian sudah belajar buku sebelumnya ini. Sorof. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Kalau ingin cari pola masdar bisa Abu Haruna buka buku Miftah. Kunci ilmu sorof. Di sana ada bilang masdar. Pembahasannya. Polanya semua ada di situ. Dari pola dari 22 wazan. Kalau teman-teman yang belajar sebelumnya dia sudah hafal. Enggak tahu sekarang mungkin sudah lupa sedikit. Iya karena biar dulu Bapak. Kita sudah hafal dulu Pak ya. 22 pola ya. Sekarang ingat-ingat sedikit. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau disebut-sebut lagi kan tetap ingat. Minimal masdar begini polanya. Yang pernah sebelumnya. Baik kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.